warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhana Rama, NIM 3619045. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Dalam video ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Ekonomi Islam poin pertama. Terdapat berbagai macam sistem ekonomi di dunia. Sistem ekonomi di dunia ini salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat-syariat atau aturan-aturan agama Islam. Sistem ekonomi Islam disandarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berupa prinsip-prinsip untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi Islam ini bersifat umum atau universal, yang mana tidak dibatasi akan digunakan oleh siapapun, yang terbatas hanya umat Islam saja. Akan tetapi, umat non-muslim itu dapat menggunakan sistem ekonomi Islam. Di saat sistem ekonomi yang lain hanya terfokuskan kepada hukum dan sebab akibat pada suatu kegiatan ekonomi, sistem ekonomi Islam ini jauh lebih membahas tentang nilai dan etika-etika. Fondasi utama pada suatu kegiatan ekonomi atau ekonomi Islam ini ialah yang pertama yaitu tauhid atau akidah, syariah, dan akhlak. Nah, sistem ekonomi Islam ini menetapkan perdagangan serta penghikmatan yang boleh dan tidaknya dilakukan dalam sebuah transaksi ekonomi. Sistem ekonomi Islam ini juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, rasa adil, kekeluargaan, kebersamaan, serta memberikan peluang yang besar kepada pelaku usaha. Nah, apakah Indonesia sudah menganut sistem ekonomi Islam? Saya katakan Indonesia belum sistem ekonomi Islam. Itu menurut saya. Karena apa? Karena terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara bermusyawarah. Kemudian, sudah melekatnya sistem ekonomi yang sekarang pada diri masyarakat. Yang ketiga, adanya perbedaan keyakinan. Nah, di Indonesia ini memiliki beragam agama. Walaupun di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim, akan tetapi akan sulit diimplementasikan jika banyak perbedaan di dalamnya. Lalu, sistem ekonomi apa yang digunakan oleh Indonesia? Menurut saya, sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia ialah sistem ekonomi campuran, atau yang sering dikenal dengan sebutan sistem ekonomi Pancasila. Kenapa disebut sistem ekonomi Pancasila? Karena sistem ekonomi campuran ini dilandaskan pada Pancasila. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai dan moral yang didasarkan pada Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini dipilih karena mengandung makna demokrasi. Sehingga sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran ini juga sering dikatakan sebagai sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi campuran ini merupakan identitas ekonomi di Indonesia. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang mana dalam perekonomian di Indonesia, nilai dan etika beragama itu sangat penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian atau penyalahgunaan keuangan yang bertentangan dengan nilai agama. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang artinya bahwa dalam perekonomian di Indonesia ini mengutamakan prinsip humanis dan tanpa eksploitasi masyarakat. Yang artinya pekerja harus mendapatkan gaji sesuai apa yang mereka berikan, apa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kesatuan, di mana pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai atau norma, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu nilai musyawarah atau demokrasi. Nah, dengan nilai ini, semua masalah dapat diselesaikan dengan secara bermusyawarah. Yang terakhir yaitu nilai keadilan, di mana semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola demi mensejahterakan semua warga negara. Nah,
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Ini dibuktikan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33, yang mana berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran ini dibuktikan dengan adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang mana badan usaha ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Kemudian yang kedua, adanya koperasi. Kehadiran koperasi ini adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila. Karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang terakhir, adanya serikat pekerja. Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan untuk meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia. Dan ada lagi lembaga yang bernama Bulog. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.